Shalom semuanya, selamat Natal buat kita semua yang sedang merayakan Natal. Selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga, memuji memuliakan Tuhan dan bersuka cita merayakan ini semua. Karena Tuhan terlalu baik dan telah ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan Yesus. Hari ini saya membacakan kepada kita pesan Natal, yaitu saya ambil di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-13, ayat yang ke-30 dan Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Saya telah merenungkan dan membaca dua pasal ini dalam minggu ini. Saya benar-benar dikuatkan kembali, diingatkan kembali betapa Tuhan terlalu baik. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, dimulai dari Adam dan Hawa jatuh di dalam Taman Eden, dan ketika Tuhan Allah berkata kepada mereka, "Hai manusia, di manakah engkau?" Dan waktu mereka mendengar langkah kaki Allah dan mereka mendengar suaranya, mereka bukan semakin mendekat kepada Allah, mereka bahkan menjauh dari Allah karena mereka ketakutan. Dosa membuat kita semua takut, tinggal di dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Bahkan sifat dan natur dosa itu sampai hari ini pun kita mengalaminya. Makanya sampai hari ini seluruh manusia dilanda oleh ketakutan dan kekhawatiran. Itu adalah hal yang biasa. Natur dosa, sifat dosa masih ada di dalam hati dan hidup manusia karena kita tinggal di dalam daging. Tetapi puji Tuhannya, berita Natal yang saya baca hari ini, saya mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Bahwa ketika berita Natal mulai diberitakan kepada Zakaria, yaitu permulaan ketika Yohanes akan lahir. Dan malaikat yang sama yang membawa berita tentang berita Natal itu, dia memberitakan kepada seorang imam saat itu yang namanya Zakaria. Saya akan bacakan kepada kita di dalam Lukas pasal 1 ayat ke-13. Demikianlah firman Tuhan, kata malaikat itu. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Yohanes adalah seorang pendahulu sebelum Kristus datang ke dunia. Dia mempersiapkan hati umat Tuhan supaya mereka menyiapkan tempat hati mereka yang terbaik buat Tuhan. Supaya mereka dibersihkan oleh firman-Nya. Supaya mereka menyambut dia yang datang. Yaitu Sang Raja yang kekal itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika berita ini dimulai, diberitakan kepada manusia. Manusia yang tetap takut, yang punya sifat, yang punya kecenderungan untuk takut dan khawatir. Karena manusia sudah ada di dalam dosa, mereka selalu terkejut. Zakaria sebagai imam yang saat itu mendapat tugas, dia sangat takut. Dia terkejut, tetapi kata malaikat kepadanya, "Jangan takut." Kejadian kedua adalah ketika malaikat itu juga, malaikat yang sama datang kepada seorang perawan, yaitu Maria yang dipakai oleh Tuhan menjadi ibu bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kandungannya dipakai oleh Tuhan supaya dari sana lahirlah seorang juru selamat buat kita semua. Dan waktu malaikat itu datang kepadanya, Maria pun sebagai seorang manusia yang normal, dia juga takut dan terkejut. Tetapi selalu malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut." Jangan takut. Di dalam Lukas pasal 1 yang ke-30 demikianlah firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lalu Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, ketika malaikat itu datang kepada para gembala, memberitahukan bahwa Kristus telah lahir di dunia. Dan para malaikat itu juga memberitakan hal yang sama kepada para gembala. Karena para gembala pun dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Wow, luar biasa. Kenapa tidak boleh takut? Dulu kita seorang hukuman yang harusnya binasa karena dosa-dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Maka wajarlah manusia tinggal di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi berita Natal membawa keberanian, membawa kebebasan, membawa sukacita. Engkau tidak dihukum lagi. Dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 1 bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus bukan lagi orang-orang hukuman, tetapi melainkan orang-orang yang sudah dibebaskan. Puji Tuhan Yesus.
Dan itulah berita yang diberitakan malaikat kepada Maria, kepada Zakaria, kepada para gembala, dan hari ini kepada saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Beritakanlah, rayakanlah kemenangan ini. Bukan karena hebat kuat gagah kita, tetapi karena Dia yang datang dari sorga, memberikan secara cuma-cuma. Bahkan Dia mau menjadi manusia seperti kita, supaya Dia bisa berjabat tangan dengan kita, merasakan segala sesuatu yang kita rasakan di dunia ini. Dan Dia telah menanggungnya di atas kayu salib. Luar biasa bukan? Berita Natal hari ini, jangan takut. Karena saya dan saudara yang telah percaya kepada Dia, bahkan Anda juga yang mendengarkan yang belum percaya kepada Dia, bila Anda percaya hari ini, saya percaya ada kebebasan di sana, ada sukacita di sana. Orang yang telah dibebaskan dari hukuman, mereka akan bersukacita. Tetapi orang yang tetap ada di dalam hukuman, di dalam intimidasi dosa-dosanya, mereka tidak akan pernah bisa bersukacita dalam hidup mereka. Hari ini saya sangat bersukacita karena juru selamat dunia telah datang di tengah-tengah kita dan terlebih di dalam hati kita masing-masing. Termasuk saya dan Anda hari ini. Kita telah dibebaskan, kita telah diampuni. Demikianlah Dia katakan tadi, malaikat selalu berkata jangan takut. Dia berkata jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Kita juga telah beroleh kasih karunia. Lalu kata malaikat kepada para gembala, jangan takut karena sesungguhnya hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada kesukaan besar, kita telah dibebaskan dari hukuman maut. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat merayakan Natal ini dengan sukacita. Jangan rayakan dengan kesia-siaan. Jangan rayakan dengan berbuat dosa kembali. Mungkin ada orang-orang yang sedang merayakan di sana, di gereja, di rumah masing-masing minum minuman keras, atau merayakan dengan cara-cara yang lain. Itu bukan merayakan kehadiran Kristus, tetapi sedang merayakan dosa-dosa yang semakin masuk di dalam hidup saudara. Rayakanlah dengan sukacita tetapi dengan kerendahan hati, mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja yang telah turun ke dunia membebaskanmu dari dosa-dosa. Justru merayakan Natal, mengakui kedaulatannya dan menikmati kasih karunia-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita sedang merayakan kehadirannya yang kedua kali, kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita yang telah percaya kepada Dia. Selamat merayakan Natal, Merry Christmas to you all. Let's grow together, let's serve together, be fruitful. God bless you all.